Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji ANOVA satu jalur ya. Jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Emanuela, NIM 18130311046 dari kelas 6B Pendidikan Kimia. Nah, pada uji ANOVA satu jalur ini saya membahas beberapa topik bahasan. Jadi saya membahas 7 topik ya. Jadi yang pertama itu adalah pengertiannya, kemudian pengertian ANOVA satu jalur ya, yang sebelumnya itu ANOVA secara umum, yang kedua itu ANOVA satu jalur, kemudian yang ketiga bagaimana cara kita melakukan penyelesaian dengan menggunakan ANOVA satu jalur. Kemudian yang selanjutnya itu langkah-langkah penyelesaian ANOVA satu jalur dengan group within treatment. Yang selanjutnya itu mengenai uji prasyarat analisis ya. Jadi sebelum kita masuki ANOVA, analisis ANOVA, kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada uji pasca ANOVA. Jadi sudah selesai analisis ANOVA itu ternyata ada uji lanjutannya gitu. Kita akan bahas hal itu juga. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah aplikasi ANOVA satu jalur dengan SPSS. Nah, yang pertama saya membahas mengenai pengertian ANOVA ya, karena kalau kita tidak tahu pengertiannya maka akan sulit sekali untuk menjelaskan yang selanjutnya ya. Jadi ANOVA itu ya, itu adalah singkatan bahasa Inggris dari Analysis of Variance gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu analisis varians atau orang singkatnya ANOVA gitu ya. Jadi di sini saya tetapkan saya menggunakan yang bahasa Inggris saja ya, ANOVA. Itu adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan kualitas 3 kelompok sampel atau lebih. Ya, jadi di sini kita membandingkannya bukan cuma 2 kelompok saja, tapi 3 kelompok sampel atau lebih. Nah, uji ANOVA ini sering disebut sebagai uji F. Ya, kenapa kita uji ANOVA itu termasuk disebut juga dengan uji F, karena dia membandingkannya dengan nilai F tabel gitu ya. Nah, ANOVA ini banyak digunakan pada penelitian yang melibatkan pengujian komparatif, yaitu menguji variabel terikat dengan cara membandingkan pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Ya, jadi di sini karena dia itu membandingkan kualitas 3 kelompok sampel atau lebih, jadi kita harus penelitian ini melibatkan pengujian komparatif. Ya, komparatif membandingkan gitu. Jadi dia bukan pengujian deskriptif atau pengujian asosiatif gitu ya. Jadi apakah ada perbedaan antara 3 kelompok ini atau ada perbedaan antara 5 kelompok ini. Nah, ini diuji dengan ANOVA gitu ya. Jadi dia menguji variabel terikat dengan cara membandingkan pada kelompok sampel independen. Ya, jadi misalkan kalau saya memiliki metode pembelajaran, misalnya saya menerapkannya pada 3 kelompok gitu. Nah, 3 kelompok ini apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, itu diuji dengan ANOVA. Nah, untuk karakteristiknya, jadi karakteristik yang pertama untuk ANOVA ini itu adalah membantu analisis data desain penelitian eksperimen. Kemudian yang kedua, membantu untuk melihat hubungan sebab akibat. Nah, untuk ANOVA sendiri itu dia dibagi menjadi 2 jenis ya. Jadi ada ANOVA satu jalur atau one way ANOVA, kemudian ada ANOVA 2 jalur atau two way ANOVA. Jadi bedanya kalau yang ANOVA satu jalur itu dia beberapa kelompok yang dihadapi merupakan pembagian dari satu variabel independen atau bebas. Jadi variabel bebasnya itu cuma satu gitu, makanya disebut dengan satu jalur. Tetapi kalau 2 jalur atau ANOVA 2 jalur, itu beberapa kelompok yang dihadapi itu merupakan pembagian dari beberapa variabel independen atau bebas. Ya, jadi dia lebih dari satu gitu ya. Nah, kalau one way ANOVA ini nama lainnya itu adalah single factor experiment. Kalau yang ANOVA 2 jalur itu nama lainnya two way factor experiment. Nah, untuk selanjutnya ANOVA ini dapat dijalankan setelah dipenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Jadi kita tidak bersembarangan saja untuk memilih uji hipotesis yang mana ya. Jadi ada persyaratannya. Ya, jadi ANOVA ini dapat dijalankan kalau kita akan menguji perbedaan di antara banyak kelompok. Ya. Kemudian yang kedua itu data interval atau rasio versus interval atau rasio. Ya, jadi kalau dia bukan data interval atau rasio maka tidak bisa digunakan ANOVA. Kemudian yang ketiga, varian datanya adalah homogen atau condong homogen. Ya, di sini varian datanya itu harus homogen gitu ya. Kemudian yang keempat itu distribusi datanya normal. Ya, jadi di sini kita harus melihat dari kenormalan sama ke homogenitasnya. Homogenitas sama normalitas dari datanya itu ya. Kalau dia terpenuhi, maka kita bisa melakukannya dengan uji ANOVA gitu ya. Nah, sekarang kita melihat hipotesis dalam ANOVA. Jadi hipotesis dalam ANOVA ini seperti pada uji-uji lainnya juga,
hipotesis dibagi menjadi dua ya, ada bentuk kalimat sama bentuk matematis. Ya, kalau bentuk kalimat, ya HO-nya tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari K kelompok. Jadi K ini itu adalah bilangan ya, misalkan bisa aja 3 kelompok atau 4 kelompok atau 5 kelompok dan seterusnya ya. Jadi tidak ada perbedaan kalau yang HO. Kalau yang HA ada perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari K kelompok. Nah, untuk bentuk matematisnya karena dia tidak ada perbedaan, jadi di sini tandanya sama dengan ya. Jadi yang mu ini ya, yang logo mu ini, lambang mu ini itu merupakan rata-rata hitung ya. Jadi HO-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai mu K. Ya, tergantung dari banyaknya kelompok, ada berapa kelompoknya gitu ya. Kemudian HA-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu K. Ini bentuk matematisnya, tapi kita tidak boleh membacanya sama dengan atau tidak sama dengan. Kita membacanya ada perbedaan dan tidak ada perbedaan. Ya, jadi kalau yang HO ini tidak ada perbedaan, kalau yang HA ini ada perbedaan, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah membahas tadi mengenai ANOVA secara keseluruhan, saya akan membahas mengenai bagaimana untuk ANOVA satu jalur ya. Jadi ANOVA satu jalur ini atau dikenal dengan istilah ANOVA satu arah atau one way ANOVA, ini dipergunakan untuk menganalisa masalah yang terdiri dari dua variabel, ya. Satu variabel independen, ya, variabel independen berarti variabel bebas, dan satu variabel dependen atau variabel terikat. Ya, variabel independen sedikitnya terdiri dari 3 klasifikasi, dan variabel dependen harus merupakan variabel interval atau rasio dan berdistribusi normal atau setidaknya diasumsikan berdistribusi normal. Itu ya. Jadi sini yang maksudnya itu ada variabel independen sedikitnya terdiri dari 3 klasifikasi, itu maksudnya dia 3 kelompok lah, minimal 3 kelompok itu atau lebih ya. Dan variabel dependen tadi saya sudah bilang ya, syaratnya itu adalah interval sama rasio. Jadi variabel dependennya harus dalam bentuk interval atau rasio dan juga berdistribusi normal gitu ya. Jadi nanti setelah kita menguji ANOVA ini ada namanya uji prasyarat ya. Jadi kita bisa tahu apakah dia berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Nah, di sini apa saja sih hipotesis apa saja rumus-rumus statistiknya gitu ya. Jadi statistik yang digunakan itu ada 3 jenis ya. Jadi ada sumber variannya itu adalah antar kelompok, ya, kemudian dalam grup dan total, gitu ya. Nah, untuk yang jumlah, nah di antara ini sumber varian ini ada namanya jumlah kuadrat, kemudian derajat bebas, kemudian jumlah kuadrat rata-rata. Ya, jadi JK ini jumlah kuadrat, kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau kalian melihat beberapa rumus, itu JK itu sama aja dengan sum of square gitu ya. Jadi SS itu sama aja dengan jumlah kuadrat. Kalau dia jumlah kuadrat rata-rata itu mean square atau MS gitu ya. Jadi sama saja ya, untuk rumus di internet itu juga sama seperti itu ya. Kemudian kalau yang antar kelompok ini within ya, kok ini between gitu ya. Jadi kalian nggak perlu bingung kalau istilahnya macam-macam ya. Jadi sebenarnya sama saja. Jadi untuk jumlah kuadrat ini ada JKA, berarti yang ini rumusnya ya. Rumusnya ini, kemudian ada JKD dalam grup yang ini, kemudian ada totalnya. Nah, untuk derajat bebasnya itu DB ya. Jadi A-1. Jadi A ini itu adalah jumlah kelompok ya. Jadi DBA berarti A-1. Kalau DBD ya, derajat bebas dalam grup itu N-A. N itu adalah jumlah datanya gitu ya. Kemudian derajat bebas untuk yang totalnya itu N-1. Kemudian untuk jumlah kuadrat rata-ratanya itu kalian bagi antara JK sama DB-nya ya. Berarti JKA dibagi dengan DBA. Kemudian untuk JKR untuk yang D, JKRD itu adalah JKD dibagi dengan DBD, gitu ya. Nah, untuk F hitungnya, kita mendapatkan F hitung. F hitung itu adalah JKRA, ya ini ya, JKRA dibagi dengan JKRD. Nanti kita bandingkan dengan F tabel. Seperti itu ya. Nah, ini langkah-langkah penyelesaian ANOVA satu jalur ya. Jadi yang pertama kita asumsikan bahwa data dipilih secara acak, berdistribusi normal dan variannya homogen. Ya, kemudian kita buat hipotesis kalimatnya dan hipotesis statistiknya. Kemudian kita buatlah daftar statistik induknya. Jadi daftar statistik induk itu kita membuat suatu tabel pembantu gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai-nilai dari
yang statistik ujian sebelumnya gitu ya, seperti JKR, kemudian JK, dan DB gitu ya. Kita buat daftarnya, kalian bisa membuatnya di Excel gitu ya. Kemudian yang selanjutnya hitung jumlah kuadrat antar grup ya, JKA tadi ya. Kemudian kita hitung derajat bebas antar grupnya atau DBA. Kemudian hitung jumlah kuadrat rata-rata antar grup atau JKRA. Ya, selanjutnya setelah kita mencari statistik untuk antar grupnya, kita mencari statistik untuk dalam grupnya. Jadi hitung jumlah kuadrat dalam grup atau JKD. Selanjutnya derajat bebasnya juga, hitung derajat bebas dalam grup itu atau DBD. Yang selanjutnya JKRD, ya hitung jumlah kuadrat rata-rata dalam grup. Nah, sudah itu hitung F hitungnya berapa ya. Nah, kemudian kita cari F tabel. Ya, jadi kalau kalian mencari di Google gitu ya, kalian mencari nilai F tabel gitu ya. Nah, kalian bisa mencarinya dengan cara DBA itu. Ya, DBA itu apa tadi? Derajat bebas antar grup itu sebagai pembilangnya, dan DBD atau derajat bebas dalam grup itu sebagai penyebutnya. Ya, jadi kalian tarik garis nanti, ya kalian mendapatkan nilai F tabel. Nah, kemudian kita buat ringkasan ANOVA-nya. Nah, jadi saya di sini akan langsung saja ke penyelesaian seperti apa ya. Jadi di sini saya memberikan suatu kasus. Peneliti ingin mengetahui perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah dasar-dasar statistika antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Data diambil dari nilai UTS sebagai berikut. Jadi di sini ada nilai UTS-nya ya. Untuk yang tugas belajar itu A1, izin belajar A2, dan umum A3. Yang tugas belajar ini ada 11 orang ya. Yang A2 itu ada 12 orang, dan yang umum itu ada 12 orang. Nah, kita buktikan apakah terdapat perbedaan atau tidak di antara tiga kelompok ini. Ya, jadi yang pertama kita harus asumsikan data ini dipilih secara random, kemudian berdistribusi normal, dan variannya homogen. Nah, kemudian kita buat hipotesisnya. Kita buat HA dan H0-nya dalam bentuk kalimat dan juga dalam bentuk statistik. Ya, jadi untuk yang HA, ya, tadi masih ingat ya, jadi untuk HA itu terdapat perbedaan. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Sedang untuk H0 itu adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Jadi untuk hipotesis dalam bentuk statistiknya, untuk HA itu dia tidak sama dengan ya pakainya, kemudian HO itu dia pakai sama dengan. Nah, untuk yang selanjutnya kita membuat daftar statistik induknya ya. Jadi di sini itu kan tadi ada 3 kelompok ya, ada kelompok A1, kemudian A2, dan A3. Ya, kita daftarkan seperti ini ya. Kita daftarkan ke bawah seperti ini. Kalian buatnya dalam Excel saja ya, supaya kalian menghitungnya tidak terlalu banyak. Kemudian statistiknya bagian bawah-bawah sini gitu. Jadi M-nya itu adalah jumlah datanya 11, 12, 12 ya. Kemudian sigma X itu adalah jumlah data keseluruhan ya, ditotalkannya datanya ya. Kemudian sigma X kuadrat itu setiap datanya, setiap nilainya kalian kuadratkan, kemudian kalian jumlahkan keseluruhan. Kemudian yang X bar ini itu adalah min-nya atau rata-ratanya. Kemudian yang sigma X kuadrat per NAI ini, dia artinya yang sigma X ini kalian kuadratkan, kemudian kalian bagi dengan N-nya. Misalnya seperti 73 kuadrat dibagi dengan 11. Ya. Nah, selanjutnya setelah kalian mendapatkan gambar seperti ini, atau kalian membuat daftar statistik induknya, kalian mencari jumlah kuadrat antar grupnya, JKA. Rumusnya itu adalah sigma XAI kuadrat per NAI dikurangi dengan sigma XT kuadrat per N. Ya, jadi ditotalkan semua, 73 kuadrat dibagi dengan 11, kemudian 71 kuadrat dibagi dengan 12, ditambahkan dengan 90 kuadrat dibagi dengan 12. Dikurangi dengan totalnya. Totalnya itu ada 234 sini ya. 234 kuadrat dibagi dengan 35. Hasilnya adalah 15,07. Nah, sekarang sudah kita mendapatkan JKA, kita mencari DBA, ya, derajat bebas antar grup. Rumusnya A-1 ya. Jadi karena dia kelompok ada 3, jadi 3 kurang 1, itu 2. Nah, kemudian menghitung kuadrat rata-rata antar grup, jadi JKRA. Rumusnya itu adalah JKA dibagi dengan DBA. Jadi JKA tadi 15,07, terus dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 7,54. Seperti itu ya. Nah, setelah itu, sekarang untuk yang dalam grupnya. Jadi menghitung jumlah kuadrat dalam grup atau JKD
rumusnya sigma XT kuadrat dikurangi dengan sigma dari XAI kuadrat dibagi dengan NAI. Jadi yang sigma X kuadrat kan ini ya 493 ditambah dengan 431 ditambah dengan 692 dikurangi dengan yang sigma tadi ya sigma X kuadrat dibagi dengan N ya sama ya, jadi 73 kuadrat bagi 11 ditambah dengan 71 kuadrat bagi 12 ditambah dengan 90 kuadrat bagi dengan 12. Itu hasilnya 36,47. Nah, untuk selanjutnya, nomor 8, selanjutnya kita mencari derajat bebas dalam grup. Jadi, derajat bebas dalam grup itu DBD ya. Itu rumusnya adalah N min A. Jadi, N-nya tadi jumlah totalnya ada berapa? 11 tambah 12 tambah dengan 12 ya. Jadi, 35 dikurangi dengan jumlah kelompoknya, 3. Jadi, 35 kurang 3 itu 32. Ya. Nah, setelah itu kita mencari JKRD. Ya, rumusnya adalah JKD dibagi dengan DBD. Ya, 36,47 yang tadi ya. Yang slide sebelumnya dibagi dengan 32. Itu hasilnya 1,14. Nah, setelah kita mendapatkan JKRA sama JKRD, sekarang dibagi JKRA dibagi dengan JKRD, kita mendapatkan F hitung. Ya, jadi 7,54 dibagi dengan 1,14. Hasilnya 6,61. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan F hitungnya, kita mencari F tabelnya. Nah, di sini saya sudah memberikan kepada kalian gambar distribusi F ya. Jadi distribusi F ini tabelnya itu ada bagian pembilang ya. Bagian pembilang itu yang di sini yang paling atas. Kemudian yang penyebutnya itu yang ke bawah itu ya. Nah, karena ini DBA-nya 2 dan DBD-nya 32. Jadi kita mencarinya DBA itu yang 2 ini ya, yang pembilangnya, sedangkan yang 32 ini yang di penyebutnya. Kita mendapatkan di sana kotak merah tuh ya, kalian lihat ya. Kotak merah ini dia mendapatkan hasilnya 3,29. Jadi F tabelnya 3,29. Nah, sekarang kita membuat tabel ringkasan ANOVA-nya. Ya, jadi di sini tabel ringkasan ANOVA seperti yang tadi saya sudah jelaskan yang pertama ya. Jadi ada sumber varian, kemudian jumlah kuadrat, derajat bebas, kemudian ada JKR, F hitung, dan taraf signifikan. Ya. Nah, kriteria pengujiannya kalau F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka tolak HO. Ya, tolak H0 gitu ya. Jadi tadi F hitungnya 6,61 ya. Sedangkan F tabelnya kita mendapatkan 3,29. Karena 6,61 itu emang lebih besar dari 3,29, berarti H0 itu ditolak dan HA diterima. Ya. Jadi kalau H0 ditolak, terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya saya memberikan 2 contoh nih ya. Jadi contoh yang kedua, saya memberikan supaya kalian menjadi lebih paham gitu ya. Jadi contoh yang penyelesaian kedua, saya memberikan kasus lain lagi. Jadi terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia peserta program diet. Berikut data rata-rata penurunan berat badan peserta keempat metode dalam 3 kelompok umur. Apakah keempat metode diet tersebut memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama? Uji pendapat tersebut dengan taraf nyata 5%. Ya, jadi di sini bagian kanan ya, yang tabel warna kuning ini itu adalah tabel rata-ratanya ya. Jadi di sini sampel 1, sampel 2, sampel 3 ini maksudnya adalah golongan usia. Ya, golongan usia, kemudian metode 1, metode 2 sampai 4 ini metode penurunan berat badannya. Ya, jadi di sini bukan satu orang ya. Bukan satu orang, tapi ini adalah rata-ratanya. Ya, jadi kalau misalnya sampel 1 misalnya ada 20 orang, dia rata-rata penurunan berat badan untuk metode 1 itu 4 kg gitu ya. Jadi bukan satu orang 4 kg penurunan badannya ya, tapi sampel 1 itu maksudnya golongan usia, satu kelompok golongan usia gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Di sama seperti tadi ya caranya. Jadi kita asumsikan data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Ya, kemudian kita sekarang tentukan HA sama H0-nya. Ya, kalau HA dia terdapat perbedaan, ya, kalau H0 itu tidak terdapat perbedaan. Jadi kalian buat kalimatnya yang lebih bagus ya, masa kalian tulisnya terdapat sama tidak terdapat itu ya. Jadi kalian buat kalimat panjangnya, terdapat perbedaan penurunan berat badan yang signifikan antara keempat metode diet. Kalau yang H0, tidak terdapat perbedaan penurunan berat badan yang signifikan antara keempat metode diet. Ya, untuk yang dalam bentuk statistiknya, ya, kalau yang terdapat perbedaan berarti dia tidak sama dengan, ya, kalau yang terdapat perbedaan
yang terdapat perbedaan itu dia tidak sama dengan ya. Kemudian yang tidak terdapat perbedaan itu dia sama dengan, kalau yang terdapat perbedaan dia tidak sama dengan, gitu ya. Selanjutnya daftar statistik induknya. Jadi sama kayak tadi ya, daftar statistik induknya. Jadi ada sampel 1, 2, dan 3, kemudian statistiknya kita mencari sigma X, kemudian mencari sigma X kuadrat, kemudian X bar, kemudian sigma X kuadrat per NAI. Ya, totalnya di bagian paling kanan. Ya. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 4, itu adalah kita menghitung jumlah kuadrat antar grup JKA. Ya, rumusnya yang tadi ya, sama kayak tadi rumusnya, jadi 14 kuadrat dibagi dengan 3, kemudian 20 kuadrat dibagi dengan 2, ditambah dengan 10 kuadrat dibagi dengan 2. Ini karena dia ada 4 kelompok ya, jadi ada 4 juga. 10 kuadrat dibagi dengan 2, kemudian 16 kuadrat dibagi dengan 3. Ini jumlahkan semua, dikurangi dengan totalnya. Totalnya 60 kuadrat dibagi dengan 10. Ini hasilnya 73,33. Selanjutnya, kita menghitung derajat bebas antar grup. Itu rumusnya A-1. Jadi karena dia ada 3 kelompok, ya, 4 metode kan, berarti ada 3 kelompok ya. Ada 4 kelompok ya, berarti A-1 berarti 4 kurang 1, berarti ada 3. Nah, selanjutnya nomor 6, kita menghitung JKRA-nya. Rumusnya JKA dibagi dengan DBA. Ya, berarti 73,33 dibagi dengan 3 itu 24,44. Selanjutnya sekarang yang dalam grup. Berarti jumlah kuadrat dalam grupnya rumusnya seperti ini ya, sama kayak tadi. Ya. Jadi 68 ditambah dengan 28 ditambah dengan 58 ditambah dengan 86 ya, dikurangi dengan yang tadi, dikurangi dengan 14 kuadrat dibagi dengan 3, kemudian tambah dengan 20 kuadrat dibagi dengan 2, dan seterusnya. Ini hasilnya 190. Nah, sudah itu, kalian mencari sekarang derajat bebas dalam grupnya. Jadi rumusnya N-A. Jadi 10. Ya, kenapa 10 ya? Karena tadi totalnya 10. Ya, total angkanya ada 10 ya, berarti 10 kurang 4, berarti ada 6. DBD-nya 6. Nah, kemudian jumlah kuadrat rata-rata dalam grup atau JKRD, berarti JKD dibagi dengan DBD. Ya, 190 dibagi dengan 6, hasilnya 31,66. Kemudian F hitungnya, JKRA dibagi dengan JKRD. Jadi 24,44 dibagi dengan 31,66. Hasilnya 0,77. Nah, sekarang kita menentukan F tabelnya, sama kayak tadi caranya. Ya, sama kayak tadi caranya. Jadi DBA-nya itu sebagai pembilang dan DBD-nya sebagai penyebut. Ya, DBA-nya kan 3, DBD-nya kan 6. Jadi kita dapat F tabelnya yang kotak merah ini, 4,76. Nah, berarti kita sekarang bisa membuat tabel ringkasan ANOVA-nya. Ya, seperti ini ya tabel ringkasan ANOVA-nya, kalian sesuaikan dengan yang angka yang sudah kalian dapatkan tadi. Ya. Nah, sekarang kriteria pengujiannya sama ya seperti sebelumnya. Ya, kalau F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka tolak H0. Ya. Nah, tapi masalahnya tadi kan F hitungnya 0,77. F tabelnya 4,76. Dia lebih kecil kan? Bukan lebih besar sama dengan, dia lebih kecil. Berarti kalau dia tidak sama dengan yang ini, tidak sama dengan kriteria pengujiannya, maka dia H0-nya diterima. Ya, kalau H0 diterima, dia tidak terdapat perbedaan penurunan berat badan yang signifikan antara keempat metode diet. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian ANOVA satu jalur group within treatment. Jadi perbedaannya apa sih dengan yang ANOVA yang sudah kita bahas sebelumnya ya? Jika dalam ANOVA satu jalur yang dipelajari adalah satu keragaman yang menyebabkan nilai-nilai observasi beragam, yaitu perlakuan cobakan, maka pada GWT atau group within treatment ini yang menjadi perhatian adalah di samping perlakuan dan error, juga masih dilihat adanya kelompok yang berbeda, gitu ya. Jadi di sini pada percobaan misalnya, pada percobaan kayak misalnya dari model desainnya, ya model desain ANOVA satu jalur GWT, jadi sini dalam satu pelakuan, misalnya ada 3 pelakuan ya, dia dicobakan pada 3 kelompok yang beda. Kemudian ada satu pelakuan lagi, cobakan pada kelompok 3 berbeda lagi, kemudian yang A3 itu dicobakan lagi pada 3 kelompok yang berbeda. Seperti itu. Itu yang disebut dengan group within treatment. Ya, jadi di sini seperti model desain ANOVA satu jalurnya, seperti ini ya untuk GWT ya. Nah, untuk sumber variansinya, untuk variansinya selain dia JKA, kemudian JKD dalam grup, kemudian JKT,
dia juga ada JKGWT, ya jumlah kuadrat group within treatment, ya ada JKGWT, ya. Kemudian untuk derajat bebasnya juga sama, jadi derajat bebasnya itu jadi ada 4, ya. Yang tadi kan cuma DBT, DBD, sama DBA. Nah, sekarang satu lagi tambah dengan DBGWT. Yang DBGWT ini NG dikurangi dengan NA. Ya, nanti kalian kalau misalnya masih bingung di bagian ini, nanti saya akan menjelaskannya pada contohnya ya. Kemudian yang keempat itu jumlah kuadrat rata-ratanya. Yang ini sama ya, jumlah rata-rata kuadrat sama dengan yang sebelumnya, yaitu JK dibagi dengan DB. Ya. Kemudian menghitung F hitungnya atau FO-nya, ya, yaitu JKFA dibagi dengan JKRGWT. Yang tadi beda ya, tadi kan JKRA dibagi dengan JKD gitu kan. Wah, ini JKRA dibagi dengan JKRGWT. Nah, ini sama kayak tadi juga. Kalau dia F0-nya lebih besar dari F tabel, maka tolak HO. Tolak H0 ya. Nah, ini sini contoh penyelesaian ya. Dua metode pembelajaran akan diuji pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika. Masing-masing metode pembelajaran diberlakukan pada 3 kelompok atau grup. Ya, misalnya metode pemecahan masalah itu A1 terhadap G1, G2, G3, dan metode konvensional itu A2 terhadap G4, G5, dan G6. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara metode pemecahan masalah dan metode konvensional? Di sini kalian lihat ya, yang tabel yang warna ungu, ya itu ada A1, A2, kemudian G1, G2, G3, sampai G6. Ini nilai-nilainya ya. Nilai-nilainya yang 8, 7, 6 ini ada nilai-nilai siswanya. Ya. Nah, kemudian kita membuat tabel persiapannya, ya. Tabel persiapannya, atau tadi saya bilang tabel bantu statistik ya gitu ya, semacam itu. Jadi untuk yang A1, A2 kalian pecah ya. Kemudian yang G1, G2, G3 juga kalian pecah juga, G4, G5, G6 juga sama. Ya, kemudian yang N ini ada jumlahnya, ya kebetulan sama semua ya, ada 10 orang ya. Ini ada 10 orang, ya, semuanya ada 10 orang. Kemudian untuk yang sigma YI ini itu adalah jumlah dari nilainya. Jadi G1 ini dijumlahkan semua nilainya, ini dapat 78. Yang G2 juga sama, ditambahkan semua nilainya, ini mendapatkan 74, dan seterusnya. Kemudian yang sigma YI kuadrat, itu artinya nilai-nilainya satu-satu kalian kuadratkan terlebih dahulu, ya kemudian kalian jumlahkan yang sudah dikuadratkan. Ya, ini dapat yang G1 ini 610, contohnya seperti itu ya. Kalian hitungnya bisa dalam Excel saja ya, biar lebih cepat. Kemudian yang sigma YI kuadrat ini bedanya Y besar, yang satu lagi Y kecil ya. Y kecil ini standar deviasi ya. Jadi kalian cari dulu min semuanya ya. Jadi G1 ini minnya berapa, G2 ini minnya berapa sampai G6. Ya, kemudian setiap nilai ini misalnya G1 ini 8 kan paling pertama. 8 ini kalian kurangi dengan minnya. Ya, min dari G1. Kemudian yang 8 yang kedua kalian kurangi lagi dengan yang min di G1 dan seterusnya. Gitu ya. Ya, kemudian setelah kalian kurangi ya, setelah kalian kurangi dengan minnya, kalian dapatkan angkanya ya. Itu ada standar deviasinya, kalian kuadratkan masing-masing. Ya, kalian kuadratkan masing-masing standar deviasinya, kalian jumlahkan. Nah, itu mendapatkan angkanya. Jadi G1 ini 1,6, G2 ini 2,4 gitu ya. Jadi kalian bisa cari ya Y di sini itu adalah standar deviasi. Kemudian yang YI bar ini berarti dia adalah rata-rata. Ya, setelah kita mendapatkan tabel persiapannya, maka selanjutnya kita menghitung ya jumlah kuadrat sama derajat bebasnya. Ya, seperti tadi rumusnya ya. Kalian bisa cari dari tabel tadi, jadi JKT dapat 39,733, yang JKA 17,067, ya JKD, di sini JKDG ya, tapi sama saja ya, JKD dan JKDG, itu dapatnya 20, ya kemudian JKGWT itu 2,667. Derajat bebasnya juga sama seperti yang rumus sebelumnya, ya, jadi NT itu adalah jumlah nilainya ya, jadi kan ada 6 kelompok, kemudian satu kelompok ada 10 orang. Berarti total nilainya ada 60 ya. 60 kurang 1 berarti 59. Gitu. Kemudian NT min NG, NG di sini adalah jumlah kelompoknya. Kelompoknya kan tadi ada 6 ya. 6
kelompok tadi, jadi 60 dikurangi dengan 6, jadi 54. Kemudian NA-1, NA ini adalah jumlah perlakuan. Ya tadi ada berapa metode? 2 kan? Metode pemecahan masalah sama metode konvensional. Jadi ada 2 kurang 1 berarti 1. Ya kemudian NG kurang NA, jadi 6 kurang 2 berarti 4. Ya kemudian kalian buat tabel ringkasan ANOVA-nya seperti tadi ya, cuma bedanya ini tambah GWT lagi 1. Ya. Nah, setelah itu didapatkan hasil analisis, diperoleh F-nya 25,59. Dapat dari mana? Ya, dapat dari JKRA dibagi dengan JKR GWT ya. JKRA-nya kan ini. JKRA-nya 17,067 ya. Kemudian JKR GWT-nya 0,667. Jadi 17,067 dibagi dengan 0,667. Ini dapat 25,59. Ya. Nah, di mana F ini lebih besar daripada F tabel. Ya. F tabelnya 7,71. Ya. Jadi F tabelnya itu sama seperti tadi ya caranya ya. Jadi sama seperti tadi caranya. Coba saya balik dulu. Ya, jadi di situ yang DBA-nya, ya DBA-nya itu yang menjadi pembilang, sedangkan yang DBGWT-nya itu yang menjadi penyebut, gitu ya kan? Carinya sama seperti tadi juga, itu mendapatkan nilainya 7,71. Ya, kalau sama dia, ya, jadi terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diberi metode pemecahan masalah dan metode konvensional. Ya nampak bahwa rata-rata kelompok A1 7,47 ya. Kan dapat dari mana 7,47 yang awal tadi ya. Yang awal tadi, yang tabel sebelumnya. Nih ya, 7,47 nih. 7,47 dia lebih besar dibandingkan dengan yang metode konvensional. Metode konvensional ini 6,4. Ya. Oke. Berarti sampai situ ya untuk yang group within treatment. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai uji prasyarat ANOVA satu jalur ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa sebenarnya uji prasyarat itu ya. Jadi pada statistik parametrik ya, ANOVA ini kan salah satu statistik parametrik. Jadi ada persyaratan-persyaratan datanya yang harus dipenuhi ya. Jadi kalau ANOVA satu jalur itu persyaratannya itu keacakan datanya. Jadi keacakan datanya itu sampel itu dipilih secara acak dari populasi. Ya, keacakan datanya dapat dilakukan sebagaimana dijelaskan pada bagian populasi dan sampel. Jadi saya sudah menjelaskan pada sebelumnya itu bagaimana sampel itu bisa diambil secara acak ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah normalitasnya. Jadi normalitas itu data variabel penelitian membentuk distribusi normal. Ya, kalian sudah tahu bagaimana bentuk dari distribusi normal. Kemudian yang ketiga homogenitas. Jadi data yang dibandingkan sejenis atau bersifat homogen. Nah, kalau misalkan tidak terpenuhi, misalkan kalau salah satu saja normalitas tidak terpenuhi normalitasnya atau data tidak normal, maka tidak bisa dilanjutkan ke statistik parametrik, dilanjutkannya ke statistik non parametrik gitu ya. Demikian juga dengan homogenitas. Nah, bagaimana cara kita tahu apakah data tersebut normal atau data tersebut homogen gitu ya? Kita bisa menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Ya, jadi di sini uji normalitas ini kalau kalian baca-baca ya di buku ataupun kalian baca di artikel itu ada banyak sekali jenis uji normalitas ya. Yang saya jelaskan di sini itu hanya beberapa saja, misalnya seperti uji Jared-Quibera, kemudian uji Squinish-Kurtosis ya, kemudian Shapiro-Wilk, Shapiro-Vancia, kemudian sampai Kolmogorov-Smirnov ya. Ini salah sekian dari uji normalitas. Ya, ada banyak lagi yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, nah bagaimana cara kita memilih uji normalitas yang mana yang kita gunakan? Ya, jadi di sini saya menggunakannya berdasarkan software yang digunakan sama jumlah datanya gitu ya. Kalian bisa juga mempertimbangkan dengan hal-hal lain ya. Kalian bisa mempertimbangkan untuk hal lain, tapi saya mempertimbangkannya dengan dua cara saja, yaitu softwarenya sama jumlah sampelnya gitu ya. Nah, kenapa saya memilihnya berdasarkan softwarenya gitu ya, karena software untuk statistik itu, untuk uji statistik itu ada banyak ya, dan tidak semuanya bisa digunakan gitu. Misalkan kalau saya
memilih SPSS gitu ya, itu tidak bisa menggunakan uji de Kuilbera misalnya seperti itu, atau tidak bisa menggunakan uji yang A misalnya seperti itu ya. Jadi tidak ada uji normalitas untuk yang itu gitu. Jadi tidak semuanya bisa gitu. Demikian juga untuk software lainnya gitu ya. Kemudian juga saya lihat dari jumlah sampelnya gitu ya. Kalau jumlah sampelnya itu misalkan antara rentang segini sampai segini, itu lebih baik menggunakan uji normalitas yang A misalnya, atau uji sampelnya ada banyak, kalian bisa menggunakannya uji yang baik itu untuk uji A, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi saya melihatnya dari software sama melihat dari jumlah sampel. Nah, karena saya mempunyai softwarenya SPSS, jadi saya melihatnya kalau mereka itu punya tiga jenis uji normalitas. Ya bisa Shapiro-Wilk, bisa Lilliefors, bisa Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Nah, tapi dari tiga itu ternyata jumlah sampelnya tergantung sekarang ya. Jadi kalau sampel 7 sampai 50 ya itu reliable kalau kita menggunakan Shapiro-Wilk gitu ya. Kalau sampel yang 51 sampai 200 kita menggunakannya lebih baik Lilliefors. Kalau Kolmogorov-Smirnov itu untuk yang sampelnya lebih dari 200 gitu ya. Jadi karena saya tadi yang sebelumnya saya kan menggunakan contoh sebelumnya gitu ya. Contoh sebelumnya tadi yang tugas belajar, yang izin belajar tadi itu kan jumlah sampelnya 11, 12 sama 12 kan. Ya. Jadi karena 11 sama 12 berarti kita lebih baik menggunakan yang Shapiro-Wilk tadi. Ya karena jumlah sampel untuk Shapiro-Wilk itu cocoknya untuk sampel di antara 7 sampai 50. Ya. Nah, untuk uji homogenitas juga sama. Jadi uji homogenitas itu ada banyak macamnya. Jadi di sini saya menjelaskan beberapa saja. Ada uji Bartlett, kemudian uji Hartley, ada uji Cochrane, sama uji Levin, gitu ya. Nah, saya juga mempertimbangkan dari beberapa hal, gitu ya. Saya mempertimbangkan dari jumlah sampelnya, apakah bisa sama atau tidak. Saya juga melihat dari kepastiannya untuk distribusi normal atau tidak, gitu ya. Kalau uji Hartley sama Cochrane itu hanya untuk jumlah pada sampel yang sama. Misalnya kalau kita ingin menguji homogenitas dari 3 kelompok gitu ya, kemudian kelompoknya itu semua ada 10 anggota, misalnya seperti itu, atau semuanya 30, sama ya. Kalau misalnya sama seperti itu, kita bisa menggunakan Hartley dan Cochrane. Ya, tapi untuk uji Hartley sama Cochrane ini yang lebih sensitif itu ada uji Cochrane ya. Kenapa lebih sensitif yang uji Cochrane? Karena dalam uji Cochrane itu dia mempertimbangkan seluruh variansi yang diuji homogenitasnya. Dan kok uji Hartley itu kita kan tahu rumusnya itu sangat sederhana ya, antara yang tinggi sama yang rendah, paling tinggi dan paling rendah itu ya. Nah, sedangkan bagaimana untuk uji Levin sama Bartlett? Jadi kalau uji Levin sama Bartlett itu bisa untuk yang jumlah sampel yang sama dan berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita punya 3 kelompok, terus satu kelompok itu ternyata beda sendiri anggotanya, atau tiga-tiganya malah berbeda jumlah anggotanya, itu bisa menggunakan uji Levin atau Bartlett ya. Nah, tapi sama saya harus ini datanya sudah berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan uji Bartlett. Tapi kalau kita masih belum tahu, ya kita lebih baik menggunakan uji Levin gitu ya. Nah, karena pada contoh sebelumnya saya tidak menggunakan uji normalitas, belum menunjukkan uji normalitas, saya menggunakan dua contoh ya. Saya menjelaskan pada kalian uji Bartlett sekaligus uji Levin gitu ya. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya, yang pertama itu adalah uji normalitas untuk yang Shapiro-Wilk ya. Jadi untuk langkah-langkah pada uji Shapiro-Wilk ini, yang pertama itu adalah buat H0 sama HA, kemudian kita membuat tabel statistik uji. Ingat ya, untuk tabel statistik uji ini digunakan untuk membantu kita dalam menghitung statistik uji. Ya, jadi bergantung statistik ujinya rumusnya apa, kita buat tabelnya gitu ya. Nah, selanjutnya statistik ujinya apa untuk Shapiro-Wilk. Jadi untuk Shapiro-Wilk ini, itu statistik ujinya D sama dengan sigma dari 1 sampai N itu XI dikurangi X bar kuadrat gitu ya. Jadi untuk yang keterangannya D itu apa? Jadi koefisien tes Shapiro-Wilk ya. Kemudian yang X itu adalah angka KI pada data, kemudian X bar itu adalah rata-rata data ya. Kemudian kita juga mencari T3 ya. T3 itu akan menjadi statistik uji yang kita bandingkan dengan T alpha gitu ya. Jadi T3 ini sama dengan 1 per D ya, 1 per D sigma 1 sampai K
ya. I-nya dari 1 sampai K itu AI dikali dengan X N min I tambah 1 dikurangi dengan XI dikuadratkan seluruhnya, ya. Jadi apa AI itu? Jadi AI itu adalah nilai tabel p-value Shapiro-Wilk, ya. X N min I tambah 1 itu angka ke N min I plus 1 pada data. Kemudian untuk yang XI itu adalah angka ke I pada data. Nah, dasarnya kita menolak H0 jika T3 itu lebih kecil daripada T alpha. Ya, nanti kita lihat untuk contohnya seperti apa ya. Nah, sekarang saya menjelaskan bagaimana cara langkah-langkah ujinya pada penyelesaian suatu data gitu ya. Jadi saya ingin menguji nih apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Nah, tadi yang sebelumnya, contoh sebelumnya kan tadi ada 3 kelompok ya. Saya ambil yang satu kelompok saja. Ya, saya ambil satu kelompok saja. Jadi terdapat nilai mahasiswa tugas belajar. Saya ambil yang mahasiswa tugas belajar. Jadi nilainya sebagai berikut ya. Ini ada 11 ya, 11 data. Tentukan apakah data nilai tersebut berdistribusi normal atau tidak. Ya, jadi yang pertama itu adalah kita membuat hipotesisnya, H0 sama HA. Kalau HA, ya, sebaran data tidak berdistribusi normal. Ya, kalau H0, sebaran data nilai data itu adalah berdistribusi normal. Ya, jadi kita mengharapkan supaya kita menerima H0 ya. Kita mengharapkan supaya kita menerima H0 artinya sebaran data kita berdistribusi normal. Ya, jadi untuk langkah selanjutnya kita membuat tabel statistik uji ya. Jadi untuk nilai-nilai tadi ada 11 orang tadi itu kita urutkan seperti ini ya. Jadi kalau yang tadi kan barusan yang saya sebutkan tadi sudah urut ya datanya dari yang kecil sampai yang besar. Nah, kalau kalian mendapatkan datanya tidak urut, ya kan lebih baik urutkan seperti ini ya. Jadi dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi dari 5 ke 8. Ya. Kemudian kalian mencari min-nya, kalian mencari rata-ratanya dapat 6,63. Nah, setelah itu kalian mencari deviasinya ya. Jadi di sini XI dikurangi dengan X bar. Jadi 5 dikurangi dengan 6,63, dapat angkanya ya. Kemudian 6 dikurangi 6,63, dapat angkanya. Dan seterusnya sampai bawah ya. Jadi 8 dikurangi 6,63. Ya, dapat angkanya. Nah, setelah itu, setelah kalian mendapatkan angka yang masing-masing, kalian kuadratkan. Ya, jadi yang ini min 1,63 ini kalian kuadratkan menjadi 2,67. Ya, satu-satu kalian kuadratkan, ya. Kemudian kalian jumlahkan ya. Jumlahkan ini semua mendapatkan 8,54. Ini hasil D-nya. Ya, yang tadi kan ada statistiknya ada D sama ada T3 ya. Jadi kalian mendapatkan sekarang D-nya. Ya. Nah, kemudian kalian harus membuat satu tabel lagi ya. Jadi untuk tabel satu ini itu untuk mencari T3. Ya. Jadi sini karena jumlah X-nya kan ada 11 nih, ada 11 data. Jadi kalian mencari tabel p-value dari Shapiro-Wilk ya. Kemudian kalian cocokkan. Jadi kalau misalnya ini ada 11 data, berarti kalian cari N-nya 11. Ya. Nah, kemudian kalian lihat I-nya. I-nya ada berapa? I-nya di sini ternyata sampai 5 saja dia nilainya. Ya, berarti kalian membuat ada nomornya 1 sampai 5. Ya. Jadi kan ikutin dari sini ya. Jadi untuk A1 itu dia 0,5601, kemudian yang A2 itu 0,3315 dan seterusnya saya sampai bawah ya. Ikutin angka di tabel p-value. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada statistik X N min I tambah 1 dikurangi XI ya. Jadi yang ini paling gampangnya kalian kurangin ya kan, kurangi data yang paling atas, yang paling tinggi dikurangi dengan data paling kecil. Kemudian lanjut lagi. Jadi kalau di sini ya, data ke-11 dikurangi data yang pertama. Ya, 8 kurang 5 itu 3. Kemudian data yang ke-10 dikurangi dengan data yang kedua gitu. Ya. Nanti lama-lama semakin mendekat ya. Ya, 10, data ke-10 dikurangi data kedua itu 8 kurang 6 ya 2. Kemudian yang selanjutnya data ke-9 dikurangi dengan data ketiga. Ya, itu yang untuk nomor 3, 7 kurang 6, 1. Demikian lagi untuk data ke-8 dikurangi dengan data yang ke-4. Gitu ya. 7 kurang 6, 1. Ya. Kemudian lanjut lagi yang ke-7. Data yang ke-7 dikurangi dengan data yang ke-5. Itu 7 kurang 6, 1. Ya, yang 7 yang paling tengah-tengah itu kalian diamkan saja. Ya. Jadi dapat angkanya 3, 2, 1, 1, 1. Nah, sudah itu kalian kalikan antara yang
kolom A1 ini dengan yang kolom ini. Jadi 0,5601 dikali dengan 3, itu hasilnya segini ya. Kemudian 0,35 dikali dengan 2, itu 0,663. Ya, demikian sampai seterusnya. Oke, nah sudah itu, kalian mencari sekarang statistik ujinya. Ya, jadi untuk statistik ujinya yang pertama, itu adalah yang tadi ya, itu hasil perkaliannya yang tadi kan, itu kalian jumlahkan semua, kalian kuadratkan. Ya, jadi kalau saya balik lagi, ya, angka ini, ya, kalian tambahkan semua, kemudian kalian kuadratkan. Ya, itu mendapatkan hasilnya 7,7378. Nah, sedangkan D-nya tadi kan kita sudah dapat ya, D-nya tadi, itu 8,54. Jadi sekarang T3-nya 1 per D dikali dengan yang ini. Jadi 1 per D dikali dengan yang ini berarti artinya 7,7378 dibagi dengan 8,54. Hasilnya adalah 0,9054. Ya. Nah, kemudian kalian sekarang mencari nilai dari p-value-nya. Ya. Oh, yang tadi itu bukan p-value ya, yang tadi itu adalah tabel koefisien. Ya. Yang tadi itu tabel koefisien Shapiro-Wilk. Kalau yang ini baru nilai p-value-nya. Ya. Jadi sekarang kalian cari nilai p-value dari tabel Shapiro-Wilk itu menjadi T alpha. Ya, tergantung dari signifikansinya kalian pilih berapa. Ya, kalau saya itu signifikansinya adalah 0,05. Jadi kalian pilih 0,05. Kemudian sesuaikan dengan jumlah sampelnya. Tadi kan ada 11 orang. Berarti 11 sama 0,05 itu dapat angka T alfanya itu 0,850. Ya. Nah, sekarang bandingkan antara T3 sama T alfanya. Ya, tolak H0 apabila T3 lebih kecil daripada T alfa. Tapi T3 itu ternyata lebih besar dari T alfa, ya kan? 0,9054 itu lebih besar dari 0,850. Ya, jadi H0-nya diterima, bukan tolak. H0-nya diterima berarti sebaran datanya berdistribusi normal. Seperti itu ya. Itu untuk yang uji normalitas Shapiro-Wilk ya. Jadi untuk uji yang lain kalian bisa baca sendiri ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai untuk uji homogenitas ya. Jadi saya sudah menjelaskan tadi bahwa saya akan menjelaskan dua jenis ya, ada uji Bartlett sama uji Levin. Jadi yang pertama itu ada uji Bartlett. Caranya adalah yang pertama itu adalah menghitung variasi setiap sampel, kemudian masukkan variasi setiap sampel ke dalam tabel Bartlett, kemudian menghitung variasi gabungan dengan rumusnya, itu ada S kuadrat sama dengan N1 kali S1 kuadrat, ditambah dengan N2 kali S2 kuadrat, seterusnya ya, sampai seterusnya, dibagi dengan N1 tambah N2 tambah N3. Nah, ini tergantung dari jumlah kelompoknya ya. Kebetulan yang saya jelaskan sebelumnya kan itu jumlah kelompok ada 3. Jadi sampai N3 kali S3 kuadrat. Tergantung sekarang jumlah kelompoknya ada berapa. Kalau kelompoknya ada 6 misalkan, itu kalian tambahkan terus sampai N6 kali S6 kuadrat. Yang bagian bawahnya juga sama, itu N1 tambah N2 tambah N3 sampai N6. Jadi tergantung dari jumlah kelompok yang akan kalian uji homogenitasnya ya. Nah, selanjutnya kalian menghitung log dari S kuadratnya, log dari variasi gabungannya, kemudian kalian menghitung nilai B. Rumusnya itu adalah B sama dengan log S kuadrat dikali dengan sigma NI dikurangi dengan 1 ya. Kemudian kita menghitung nilai X kuadrat itu ya. Rumusnya ln 10 dikali dengan B min sigma DB dikali dengan log SI kuadrat. Nah, kita sudah mencari X kuadrat hitungnya, kita mencari X kuadrat tabelnya dengan DK sama dengan K dikurangi 1 ya, di mana K itu merupakan jumlah kelompok. Nah, kita membandingkan sekarang nilai dari X kuadrat hitung itu dengan nilai X kuadrat tabel. Nah, ketentuannya kalau X kuadrat hitung itu lebih besar dari X kuadrat tabel, maka datanya tidak homogen. Tapi kalau X kuadrat hitung itu lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka datanya homogen. Ya, jadi sekarang lanjut ke langkah-langkahnya. Jadi saya memakai penjelasan, saya memakai contoh yang sebelumnya ya. Jadi peneliti ingin mengetahui perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah dasar-dasar statistika. Jadi ini ada 3 kelompok ya. Ada kelompok tugas belajar, izin belajar, sama umum. Ini dia sama ya kayak tadi nilai-nilainya juga. Nah, kita sekarang menguji apakah data ini homogen atau tidak ya. Jadi yang pertama, pada setiap kelompok itu dicari variasinya masing-masing, kemudian dimasukkan ke dalam tabel Bartlett. Jadi di sini itu adalah tabel Bartlett ya. Yang tabel warna kuning yang paling bawah ini merupakan tabel
Bartlett ya. Nah, kalau kalian bingung cara mencarinya ya, jadi kalau DB ini ya, DB ini merupakan N-1. Jadi kalau A1 itu kan jumlah 11 orang, berarti 11 dikurangi 1, 10 ya. Demikian juga untuk A2 sama A3. Ini kan jumlahnya 12 orang. Jadi 12 dikurangi dengan 1, yaitu 11 ya. Nah, kemudian untuk yang S kuadrat I-nya ya, S kuadrat ini merupakan variansnya ya. Jadi kalau kalian menggunakan Excel misalnya gitu ya, kan langsung aja var S dalam kurung gitu ya. Jadi sama dengan var S dalam kurung dari nilainya. Nah, itu kalian dapatkan variansnya. Ini ada 3 ya, 0,854, 0,992 sama 1,545. Ya, kemudian S kuadrat I ini kalian buat lognya, dapat angkanya segini ya. Kemudian dikali dengan DB-nya. Jadi log S kuadrat ini kalian kalikan dengan DB-nya. Jadi ini 10 dikali dengan min 0,068 ini ya. Kalian dapatkan angkanya, kalian jumlahkan. Jadi dapat 1,35442. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, kita menghitung varians gabungan dari ketiga sampel. Ya, jadi tadi kan kita sudah mendapatkan ya untuk DB-nya masing-masing. Ya, kemudian kita juga mendapatkan S kuadrat, SI kuadratnya masing-masing ya. Jadi S1 kuadrat, ada S2 kuadrat sama S3 kuadrat gitu ya. Jadi dikalikan masing-masing, kemudian kalian bagi dengan DB-nya masing-masing. Jadi 10 dikali dengan 0,854 tambah 11 dikali dengan 0,992 tambah dengan 11 dikali dengan 1,545. Kalian lihat lagi di yang tabel Bartlett yang tadi ya, dibagi dengan 10 tambah 11 tambah 11. Itu hasilnya varians gabungannya 1,138. Nah, kemudian kita mencari log S kuadratnya, berarti log 1,138. Itu hasilnya 0,056. Kemudian kalian mencari nilai B-nya, ya, yang log tadi itu 0,056, kalian kalikan dengan NI-1. Ya, dapat dari mana 32 itu? Itu dapat dari yang tadi, yang jumlah DB-nya 10 tambah 11 tambah 11. Ya, itu 32. Jadi hasilnya adalah 1,792. Nah, kemudian kita mencari nilai X kuadrat hitungnya. Jadi X kuadrat hitungnya berdasarkan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, itu ln 10 dikali dengan B-nya berapa tadi? 1,792 dikurangi dengan 1,354. Ya, itu dapat 3,311. Nah, kemudian kita mencari nilai X kuadrat tabel pada tabel X kuadrat atau tabel Chi-square ya. Jadi, kita sekarang melihat bahwa D-nya itu ada sebanyak 2. Kenapa 2? Karena jumlah kelompoknya ada 3, dikurangi 1, berarti 2. Jadi kalian sekarang mencari alfanya itu tergantung sekarang signifikansinya berapa. Jadi kan signifikansinya 5%, berarti kan 0,05. Terus DF-nya, ini di tabel ini kebetulan DF yang ditulisnya, tapi sama aja dengan DK ya. Jadi 2 sama 0,05. Itu dapat kalian yang kotak warna merah ini ya. Jadi X kuadrat tabelnya 5,991. Ya, dan ternyata X kuadrat hitung itu dia lebih kecil dibandingkan X kuadrat tabel ya kan. Kita dapat X kuadrat hitungnya 3,311. X kuadrat tabelnya 5,991. Jadi karena dia lebih kecil, dapat disimpulkan data prestasi belajar ketiga kelompok belajar itu adalah homogen. Event ini itu sama dengan yang uji Bartlett ya, jadi dia menguji homogenitas. Jadi untuk yang pertama, merumuskan hipotesis statistik ya. Jadi untuk H0 itu dia homogen artinya, kemudian kalau yang HA itu dia tidak homogen. Kemudian selanjutnya tetapkan tingkat signifikansi. Jadi signifikansinya bisa kalian pilih itu adalah alfa sama dengan 0,05. Kemudian kalian juga menetapkan daerah kritis, yakni daerah di mana H0 itu ditolak jika W itu lebih besar daripada F, ya F tabel. Jadi F tabelnya kalian bisa lihat dari alfanya, kemudian kalian tentukan juga pembiasan penyebutnya ya. Jadi untuk pembilangnya itu adalah K-1, kemudian untuk penyebutnya itu N-K. Nah, kemudian kita tetapkan statistik ujinya. Ya, di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah rumus dari statistik ujinya. N itu adalah jumlah perlakuan, kemudian K itu adalah banyak kelompok, kemudian ZIJ itu adalah mutlak YIJ dikurangi dengan YI bar. Ya, jadi artinya setiap masing-masing data itu dikurangi dengan min-nya, kemudian dimutlakkan. Ya,
YI bar ini dia ada rata-rata dari kelompok ke I, kemudian ZI bar itu rata-rata kelompok dari ZI, dan ZIJ bar itu ada rata-rata menyeluruh dari ZIJ. Lakukan perhitungan, yang terakhir melakukan perhitungan dan menguji hipotesis. Jadi untuk yang penyelesaiannya saya juga menggunakan contoh yang sama ya, jadi data nilai UTS dari tugas belajar, izin belajar, sama umum ya. Jadi kita merumuskan hipotesis statistiknya sama ya kayak sebelumnya tadi. Jadi H0-nya itu H0 itu ada yang homogen, kemudian HA-nya itu tidak homogen. Kemudian yang nomor 2, tetapkan tingkat signifikasi, kalian pilih signifikasinya alfa 0,05. Kemudian daerah kritisnya, itu adalah daerah di mana HO-nya itu ditolak, H0 ditolak. W lebih besar dari F alfa, K-1, N-K. Jadi F-nya itu 0,05, 2,32. Ya. Nah, kemudian kalian tetapkan statistik ujinya, rumusnya sama seperti tadi ya. Nah, selanjutnya, kalian menggunakan tabel bantu ya. Jadi tabel bantu untuk menguji statistiknya ya. Jadi kalian tulis untuk H1, A2, A3-nya kalian tulis nilainya masing-masing ya seperti ini. Ya. Kemudian kalian cari sekarang Z1, Z2 sama Z3 ya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, untuk nilai ZI-nya itu atau Z1, Z2, Z3-nya itu kalian cari dari nilai masing-masing dikurangi dengan min-nya, kalian mutlakkan. Jadi contohnya, jadi 5, ini kan 5 nih, ya, untuk data pertama yang di A1 ini 5, dikurangi dengan min-nya, itu 6,63, terus kalian mutlakkan, ini dapat 1,63. Ya, demikian juga seterusnya. Jadi untuk yang data kedua dari A1 itu 6, dikurangi dengan 6,63, ya, terus kalian mutlakkan, itu mendapatkan 0,636. Begitupun seterusnya yang lain juga ya. Jadi setiap ini kalian cari min-nya masing-masing. Jadi A1 cari min-nya, A2 juga cari min-nya, yang A3 juga kan cari min-nya. Yang Z1, Z2, Z3 sendiri pun setelah kalian dapatkannya, kan cari min-nya masing-masing. Ya. Nah, setelah itu kalian lihat di bagian kanan ya. Ini di luar dari tabel. Jadi Z bar yang paling atas ini itu adalah rata-rata dari seluruhnya. Ya. Nah, sudah itu kalian sekarang menghitung NI ya, sigma dari I-nya dari 1 sampai K, NI dikali dengan ZI dikurangi dengan Z kuadrat ya. Jadi untuk yang pertama itu kan A1 ini kan jumlah datanya ada 11 ya, 11 dikurangi dengan dikali dengan ini dia ZI-nya itu adalah 0,76 ya rata-ratanya, 0,76, 03 dikurangi dengan Z abarnya yang paling atas kuadrat kan, ditambah dengan yang A2 ini 12 jumlah datanya ya, kalian kalikan dengan yang ini 0,7638 dikurangi dengan 0,8722 dikuadratkan lagi. Demikian juga untuk yang A3. Jadi A3 ini ada 12 datanya kan, berarti 12 dikali dengan 1,083 dikurangi dengan 0,872 dikuadratkan. Ini dapat angkanya 0,8133. Oke. Nah, sudah itu yang selanjutnya ini adalah sigma dari I dari 1 sampai K, kemudian untuk yang ZIJ dikurangi dengan Z A bar kuadrat. Ya, ZI bar kuadrat. Nah, jadi setiap dari Z ini, Z1, Z2, Z3, ini nilainya masing-masing kalian kurangi dengan min dari Z-nya masing-masing. Ya, jadi min dari ZI, Z1 berapa, min dari Z2 berapa, min dari Z3 berapa. Kalian kurangi masing-masing, kemudian kalian kuadratkan. Jadi contohnya nih ya, jadi yang ini Z1 pertama ya, 1,636 kalian kurangi dengan 0,7603 dikuadratkan. Tambah lagi dengan ini 0,636 dikurangi dengan 0,7603 kuadratkan lagi. Ya, sampai Z3 juga sama. Misalkan punya Z3 yang pertama ini 1,5 kan, jadi 1,5 dikurangi dengan 1,083 kuadratkan gitu ya. Pokoknya ditotalkan semua dari Z1 sampai Z3. Ini totalnya adalah 9,0173. Nah, sudah itu kan masukkan ke rumus yang tadi. Rumus statistik ujinya, W-nya berapa. Jadi W-nya ya, M-nya berapa nih jumlahnya kan 35 ya. Ya, totalnya 35 karena 11 tambah 12 tambah 12 dari 35. Ya, 35 kurang 3
ya karena jumlah komponennya 3. Kemudian K-1 ya, K-1 berarti 3 kurang 1 ya, yang 0,8133 di atas ya, ini dibagi dengan 9,0173. Hasilnya adalah 1,4432 ya. Nah, kita bandingkan sekarang dengan nilai F tabel ya. Jadi nilai F-nya itu adalah 3,29 ya. H0-nya ditolak ya. H0-nya ditolak jika W lebih besar daripada F tabel ya. Tapi kalian lihat W-nya ternyata lebih kecil daripada F tabel ya. W-nya itu dia dapatnya 1,4432, F tabelnya 3,29. Karena dia lebih kecil maka HO diterima, H0 diterima, sehingga data bersifat homogen ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji pasca ANOVA atau uji post hoc ya. Jadi di sini kalau H0 ditolak ya, H0 ditolak itu artinya tidak ada perbedaan signifikan rata-rata ya. Berarti kan kalau misalnya H0 ditolak itu berarti dia ada perbedaannya gitu ya. Nah, kalau misalkan ada perbedaannya, kita kan tidak terlalu mengetahui pasti perbedaannya itu yang bagian yang mana gitu ya. Jadi misalkan kalau kita menguji misalnya 5 kelompok atau 7 kelompok gitu. Kalau misalkan ada satu kelompok saja yang berbeda, itu sudah dibilang H0 ditolak gitu. Jadi kita tidak tahu misalkan di antara 7 kelompok itu bisa saja kelompok 2 dan kelompok 3 yang berbeda, sedangkan kelompok yang lain sama. Atau misalkan kelompok 1 sampai kelompok 4 itu berbeda semua. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui lebih lanjut seperti itu, maka kita harus melakukan analisis lanjutan ya. Jadi ada macam-macam jenis post hoc itu. Jadi ada Fisher, kemudian ada Tukey, kemudian ada Tukey's B, kemudian ada Duncan, kemudian ada SNK, ada Dunnett, sama ada Chevy gitu ya. Selain uji-uji di sini yang sudah saya sebutkan tadi, kalian bisa lihat di bagian kanan ya. Di bagian kanan ini saya buat ada tabel ya. Di tabel sini ini adalah bagaimana cara kita membandingkan uji post hoc yang ada gitu ya. Jadi perbandingan ini saya lihat dari equal NF, kemudian dari normality-nya, kemudian use sama error control dan protection-nya ya. Jadi Fisher PLSD misalnya seperti itu ya. Jadi kalau equal NF itu ya, dia maksudnya adalah jumlah sampelnya itu di setiap kelompok eksperimen itu diperlukan, atau apakah metode tersebut dapat diterapkan pada kasus dengan N yang tidak sama gitu. Misalkan kalau saya kasih contoh, misalnya pada spot false line itu dia tidak bisa kalau bukan tidak bisa ya, maksudnya itu dia bisa kalau NF-nya itu berbeda gitu. Kalau yang yes ini dia harus sama gitu. Misalkan kalau yang Bonferroni itu dia boleh kalau jumlah sampelnya itu berbeda gitu ya. Nah, kalau yang kolom normality ini ya, itu menunjukkan apakah diperlukan rasio yang signifikan antara pelakuan F sebelum uji post hoc dapat diterapkan ya. Kemudian yang use dan error control itu menunjukkan apakah metode tersebut mengasumsikan variannya sama dalam pelakuan yang berbeda dan normalitas kesalahan masing-masing ya. Jadi bisa lihat dari sini ya, ini perbandingannya. Kemudian yang protection itu yang menunjukkan tingkat perlindungan relatif terhadap kesalahan tipe 1 dan tipe 2 ya. Kalian sudah tahu ya, kesalahan dalam pengujian itu ada kesalahan tipe 1 sama kesalahan tipe 2 ya. Jadi kalau kalian lihat misalkan kalau di sini misalnya ya, student Newman Coles itu SNK, dia sensitif terhadap tipe 2 gitu. Jadi dia sensitif terhadap kesalahan tipe 2 gitu ya. Jadi dari perbandingan ini, dari perbandingan beberapa metode post hoc ini, kita bisa mengetahui yang mana yang menurut kita paling dapat digunakan gitu ya. Nah, sebenarnya uji post hoc yang berbeda ini kita gunakan, misalnya kita menggunakan uji post hoc 1, kita menggunakan yang lain juga, itu sebenarnya hasilnya bisa sama ya, kebanyakan enggak, malah hasilnya sama gitu ya. Dan uji mana yang sebenarnya digunakan itu seringkali merupakan masalah gaya ya, atau selera pribadi masing-masing gitu ya. Cara yang baik untuk memutuskan uji mana yang akan digunakan adalah untuk mempertimbangkan tujuan penelitian eksperimen. Jika tujuannya untuk memutuskan kelompok eksperimen mana yang mungkin berpengaruh, maka lebih baik menggunakan pengujian yang lebih liberal seperti Fisher PLSD ya. Jika tujuannya untuk menjadi sepasti mungkin bahwa pelakuan khusus memang memiliki efek, maka ujian lebih konservatif digunakan, seperti misalkan Chevy S ya. HSD Tukey dan metode kompromi berada di antara dua ekstrem, dan metode student Newman Coles juga merupakan pilihan yang baik. Metode Dunnett juga bagus digunakan untuk membandingkan beberapa pelakuan dengan kontrol.
Untuk yang subbab terakhir saya menjelaskan aplikasi ANOVA satu jalur dengan SPSS ya. Jadi di sini saya menggunakan contoh yang paling pertama tadi ya. Jadi saya menggunakan contoh yang 3 kelompok tadi ya, yang tugas belajar, izin belajar sama umum ya. Nah, kita buka program SPSS-nya, kemudian klik variable view. Ya, nah variable view-nya kalian bisa lihat paling bawah sini ya. Masukkan data seperti gambar di bawah ini ada name-nya ada X, kemudian Y-nya ada name-nya ada Y juga gitu ya. Ya, untuk value labels ya, yang di sini ya, value labels-nya untuk yang X ini, masukkan value berupa angka dan label adalah nama kelompok belajar. Di sini kalian bisa lihat ya, bagian kanan, kalian masukin value-nya 1, terus labelnya tugas belajar, terus kalian add, lanjut lagi masukin value-nya 2, izin belajar, masukkan labelnya izin belajar, add lagi, kemudian masukin value-nya 3, labelnya umum, ya, kemudian udah selesai kan, oke, itu masuk ke dalam value untuk yang X itu ya. Kalian lanjutkan aja seperti ini, jadi tipenya numerik, ya, width-nya tetap 8, desimalnya 0, ya, labelnya itu adalah kelompok belajar, ya, samain ya semua dengan yang saya jelaskan ini, ya. Selanjutnya, nomor 2, jika semua variabel sudah diisi dan benar, ya, selanjutnya klik data view. Tadi kan membukanya itu adalah variable view. Jadi kalian membukanya sekarang yang data view ya. Lalu input data variabel kelompok belajar ke kotak X dan prestasi belajar ke kotak Y. Ya, jadi pada kotak X itu kan sudah menamai tadi ya. Jadi 1 itu adalah yang tugas belajar, yang 2 itu ada izin belajar, dan yang 3 itu umum. Ya, jadi yang nomor 1 itu X1 itu untuk Y-nya itu masukin nilai untuk yang yang tugas belajar gitu ya. Nanti sudah X-nya 1 sudah selesai, kalian masukin X-nya itu yang nomor 2. Nah, nomor 2 itu yang bagian Y-nya itu masukin untuk yang nilai izin belajar gitu, dan seterusnya sampai yang 3 gitu ya. Kemudian sudah lengkap ya, data ini sudah lengkap ya, maka klik menu Analyze, kemudian Compare Means, kemudian One Way ANOVA. Ya, seperti ini ya. Nah, setelah itu muncul kotak dialog One Way ANOVA seperti ini. Kita pindahkan untuk yang dependent list-nya itu prestasi belajar, sedangkan untuk yang kelompok belajarnya itu adalah yang vektornya. Ya. Nah, sudah itu kita langkah selanjutnya pilih post hoc, ya, kemudian kita centang Bonferroni sama Tukey untuk mengetahui perbedaan antara sampel satu dan sampel lainnya. Selanjutnya kita klik continue dan option ya. Nah, waktu kita buka option ini ya, kita bisa aktifkan deskriptif untuk mendeskripsikan data ketiga sampel dan homogeneity of variance test untuk mengetahui varians ketiga sampel tersebut homogen atau tidak. Ya, sudah itu continue lagi. Kemudian kita mendapatkan sekarang output SPSS-nya. Ya, jadi di sini ada beberapa output. Jadi yang pertama itu ada output deskriptifnya. Ya, jadi output deskriptif ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar paling tinggi itu adalah kelompok umum. Ya, yakni 7,50. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat di bagian min-nya ya. Bagian min-nya itu yang paling tinggi itu adalah yang umum. Ya, itu untuk yang output deskriptif. Terus yang kedua, test of homogeneity of variance. Ya, ini untuk uji homogenitas. Nah, ini diperoleh dari angkanya level statistiknya itu adalah 1,091. Signifikansinya di sini ada 0,348. Karena nilai signifikansi yang lebih besar daripada 0,05, ya kan? Maka varian ketiga nilai prestasi belajar itu homogen. Jadi itu cara membaca untuk yang tabel homogenitasnya ya. Nah, sekarang untuk yang ketiga, ini untuk yang tabel ANOVA-nya ya. Nah, skor F hitungnya diperoleh di sini 6,311. Kalau kita bandingkan F tabel untuk pembilang 2 dan penyebut 32, F tabelnya itu adalah 3,30. Ya, karena F hitungnya ini dia lebih besar sama dengan F tabel, ya kan, 6,311 itu lebih besar daripada 3,3, maka ketiga kelompok ini memiliki perbedaan yang signifikan atau H0 yang ditolak. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada output post hoc test ya. Jadi karena tadi saya mencentangnya itu ada 2, yaitu Tukey HSD dan Bonferroni. Jadi di sini post hoc testnya itu ada muncul 2 ya. Nah, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan tidak ada perbedaan. Sedangkan jika signifikannya kurang dari 0,05, maka dikatakan terdapat perbedaan. Ya, misalnya pada Tukey HSD, kalian lihat ya bagian tabelnya Tukey HSD.
yang baris paling pertama. Ya, baris paling pertama itu kelompok belajar itu tugas belajar, sedangkan yang kelompok belajar yang J-nya itu izin belajar. Ya, di sana nilai SIG-nya itu adalah 0,368. Ya, artinya tidak ada perbedaan antara prestasi belajar tugas belajar dengan izin belajar, gitu ya. Nah, kalian juga bisa melihatnya dari tanda-tanda bintang itu ya. Jadi kalian kalau lihat secara lebih jeli yang bagian mean difference-nya itu ada yang tanda bintang gitu ya. Nah, kalau tanda bintang itu artinya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi kalian bisa secara langsung melihat yang mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Ya, kemudian yang output terakhir itu adalah output homogeneous subset. Ya, pada subset 1 terdapat prestasi belajar, izin belajar, dan tugas belajar. Ya, jadi pada subset 1 kalian lihat ya, itu yang ada angkanya itu ada izin belajar dan tugas belajar. Jadi artinya dua kelompok ini tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Pada subset 2 terdapat tugas belajar dan umum. Artinya kedua kelompok ini tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Jadi sekian saja untuk yang cara kita membacakan output dari SPSS. Jadi sekian saja penjelasan saya mengenai ujian analisa satu arah. Semoga kalian yang menonton video saya ini dapat memperluas wawasan kalian dan dapat mengaplikasikannya dalam penelitian kalian. Terima kasih.